Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Mahyudin, NIM saya 1803015. Ingin menjelaskan plan bisnis yang saya sudah buat. Apa saja sih yang bakal saya sampaikan? Sudah pasti profil usahanya apa, konsep dan tujuan dari usaha ini apa, analisis SWOT-nya bagaimana, serta analisis P-nya itu apa saja. Sudah pasti yang pertama, nama dari usaha ini adalah WRIT Support, di mana usaha ini lebih banyak bergerak dalam bidang teknologi dan kreatif design. Oke, sebelum masuk ke dalam profil khusus, alangkah baiknya kita mengenali masalah terkini yang ada di masyarakat sehingga menjadikan peluang kita dalam mensukseskan bisnis kita. Oke, yang pertama, kenapa? Sudah pasti masalah terkini pandemi COVID-19, di mana orang lain pun tidak boleh ataupun lebih banyak berdiam diri di rumah, tidak boleh bertatap langsung ataupun berkumpul. Itu yang menjadi masalah masyarakat sekarang dalam mengembangkan bisnisnya, ya, menjalankan bisnisnya, terus juga dari segi promosi, relasi, dan review produk. Dan mereka pun tidak lebih banyak bertatap langsung. Terus semua serba daring sudah pasti. Terus juga zaman teknologi ini nanti saya bahas mengenai ini nanti zaman teknologi nanti saya bakalan bahas. Terus bisnis lewat digital. Bisnis lewat digital menjadi masalah ini, ya menjadi masalah karena apa? Memang dari segi sekarang pun orang lain mampu menggenggam handphone, di mana handphone sendiri adalah sumber informasi dari segala informasi yang bisa kita akses, sehingga orang lain pun mampu untuk melihat bisnis-bisnis apa, terus kebutuhan-kebutuhan apa yang memang bisa kita dapatkan informasinya. Nah, inilah menjadi masalah terkini orang-orang yang memang belum bisa mengedepankan bisnis mereka media sosial ataupun lewat digital. Kira-kira dari masalah ini solusinya apa saja sih? Saya jelaskan. Ya sudah pastinya kita harus beralih ke dalam teknologi. Entah itu dari segi sistem informasi, broadcast, bisnis, pemasaran, relasi promosi ataupun review produk. Itu memang harus beralih ke dalam teknologi. Terus pemasaran beralih ke dalam kreatif media sosial. Terus sudah pasti Whites adalah solusi terbaik. Tujuan dari usaha ini adalah ya memang membantu masyarakat dalam mengembangkan teknologi, membantu dalam mengembangkan teknologi bisnisnya ataupun masalah-masalahnya sebagai bantuan utama dalam persoalan sudah pastinya sistem informasi, pengolahan data ataupun hal-hal yang berbasis dengan informasi. Terus yang kedua, membantu mensukseskan rencana kreatif desain sesuai dengan keinginan masyarakat. Sudah pasti keinginan masyarakat ini adalah pemangku kepentingan bisnis. Nah, ini adalah profil khusus dari usaha ini, yaitu usaha ini berjalan di dua hal, creative design dan software development, di mana creative design sendiri bisa masuk ke dalam poster, banner ataupun event, itu masih berupa desain, bukan percetakan atau segala macam, kita hanya berupa desainnya saja. Terus advertising, CV, broadcast, terus yang terakhir adalah UI UX. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya software development ataupun pembuatan software, sudah pastinya kita harus ada merancang dari segi desain, prototyping ataupun hal-hal yang memang menjadi dasar dalam pengembangan software. Terus yang kedua, hal software development. Sudah pastinya sistem informasi, entah itu software bisnis digital seperti kasir ataupun pengolahan data, manajemen data. Terus yang kedua adalah digital arsip, di mana penyimpanan datanya memang harus berbasis teknologi yang memang tidak mudah hilang. Terus dasar apa yang menjadikan usaha ini berjalan? Sudah pastinya dasar dari usaha ini lebih banyak berjalan dalam hal jasa. Terus kira-kira apa saja sih yang menjadikan pelayanan kita itu yang terbaik? Ya sudah pasti dari segi creative design, good looking, friendly, terus bukan plagiat, mengambil hak lain ataupun mengubah hak orang lain, dan kualitas software ataupun desain kita itu adalah prioritas dari usaha ini. Nah, ini adalah analisis SWOT. Pertama, kelebihan atau strength, di mana kelebihannya sudah pasti mengedepankan modal, kemampuan dan pengetahuan IT pun sudah menjadi cukup. Yang dimaksud kemampuan dan pengetahuan IT ya adalah seperti handal dalam penggunaan software, dalam pengembangan pembuatan software ataupun pembuatan desain-desain. Terus yang kedua sudah pasti mengedepankan kreativitas. Terus juga ini yang menjadi kelebihan utama dari usaha ini adalah operasional usaha itu cukup bermodal ya laptop dan internet, sehingga tidak mengeluarkan pengeluaran yang cukup banyak dalam mengembangkan bisnis ini.
Terus kekurangan, sudah pasti yang tadi good service, pelayanan terbaik adalah tidak plagiat. Terus yang kedua rumit serta membutuhkan orang lain. Ini masuk ke dalam software development, di mana memang dari segi kerumitan pembuatan software ataupun rencana pembuatan software yang memang nanti kompleks itu memang harus dibutuhkan, terutama dari segi dari segi customer memintanya, dari segi waktu deadline-nya. Kalau memang dibutuhkan cepat, otomatis kita harus membutuhkan orang banyak ataupun membutuhkan kerjasama orang lain. Oke, yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama adalah tren selalu berganti, entah itu tren teknologi, bisnis ataupun pendidikan. Nah, kreatif design adalah menjadi dasar bagaimana dalam mensukseskan ataupun mempopulerkan tren-tren terkini, yaitu mengedepankan desain-desain kita yang friendly ataupun yang good looking, sehingga orang lain pun tertarik untuk melihat desain kita sehingga menjadikan produk itu populer. Yang kedua, zaman teknologi. Ketiga, efisiensi teknologi, yang memang dari segi sistem informasi, efisiensi dan keefektifan dalam pengolahan data ataupun mendapatkan suatu informasi yang memang lebih baik itu menggunakan teknologi, sehingga umum dan khususnya untuk pemangku kepentingan bisa mendapatkan informasi yang akurat sehingga bisa mengambil keputusan yang bagus. Terus yang terakhir adalah bisnis lebih banyak lewat digital. Terus yang terakhir adalah ancaman. Ini yang ancaman umum dan khusus adalah pesaing ataupun orang-orang yang memang sudah handal ataupun terpercaya, yang relasinya banyak, yang memang sudah lebih banyak digunakan orang lain dalam creative design ataupun pembuatan software. Terus yang terakhir dari ini adalah analisis 4P. Pertama itu produk apa yang dihasilkan, yaitu desain, entah itu poster, pamflet, media sosial, broadcast, bisnis, logo, dan UI UX. Terus yang kedua software, kita memang lebih fokus ke dalam desktop application. Oke, 4P yang kedua adalah promotion. Melihat dari ancaman tadi adalah terpercaya ataupun pesaing lebih terpercaya ataupun lebih handal. Nah, inilah promosi yang bisa menutupi ancaman tersebut, yaitu entah kita lebih banyak promosi lewat media sosial, pertemanan, person to person. Oke, yang ketiga press. Hal press yang pertama adalah desain poster dan logo. Terus yang kedua pamflet, medsos, broadcast. Ini tidak terlalu rumit. Itu minimal adalah 30.000 per piece ataupun per slide. UI UX itu minimal 700.000, disesuaikan dengan keinginan ataupun rencana dari customer. Terus yang keempat, software minimal 900.000. Ini disesuaikan kembali pada keinginan ataupun kompleksitas dari pembuatan software tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.